Balas dendam Nyi Blorong pada keluarga bangsawan. Pada zaman dahulu, ketika kerajaan-kerajaan berdiri megah di tanah Jawa, hiduplah seorang wanita cantik bernama Nyi Blorong. Ia dikenal bukan hanya karena kecantikannya yang luar biasa, tetapi juga karena kekuatan gaib yang ia miliki. Nyi Blorong adalah sosok yang disegani, bahkan oleh para bangsawan, karena kemampuannya mengendalikan kekuatan alam dan makhluk halus. Suatu hari, seorang bangsawan muda yang tampan dari kerajaan besar datang mengunjungi desa tempat Nyi Blorong tinggal. Bangsawan tersebut, bernama Raden Jaka, tertarik pada kecantikan dan kekuatan Nyi Blorong. Ia berusaha mendekatinya, memujinya dengan kata-kata manis, dan berjanji akan menjadikannya permaisuri jika ia bersedia menjadi pendampingnya. Terpesona oleh ketulusan yang tampak di mata Raden Jaka, Nyi Blorong mulai membuka hatinya. Hubungan mereka semakin dekat, hingga akhirnya Nyi Blorong menyerahkan seluruh kepercayaannya pada Raden Jaka. Mereka sering bertemu di tepi sungai yang tenang, di mana Nyi Blorong menunjukkan keindahan dan keajaiban alam yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki hubungan dengan dunia gaib. Namun, di balik senyum manis dan janji-janji yang diucapkan Raden Jaka, tersimpan niat yang sangat licik. Raden Jaka sebenarnya hanya menginginkan kekuatan Nyi Blorong untuk dirinya sendiri. Ia merencanakan untuk mencuri kekuatan gaib Nyi Blorong, dan kemudian menyingkirkannya. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Raden Jaka mengajak Nyi Blorong untuk bertemu di tepi sungai seperti biasanya. Di tempat itu, di bawah sinar bulan yang menyinari permukaan air, Raden Jaka pura-pura mengungkapkan cintanya yang mendalam. Ia kemudian meminta Nyi Blorong untuk menyerahkan kekuatannya padanya sebagai bukti cinta mereka. Nyi Blorong, yang benar-benar mencintai Raden Jaka, tidak ragu sedikitpun. Ia melakukan ritual khusus untuk menyerahkan sebagian dari kekuatan gaibnya kepada Raden Jaka, meyakini bahwa ini adalah bentuk pengabdian dan cinta sejati. Tapi saat Nyi Blorong dalam kondisi lemah setelah ritual, Raden Jaka menunjukkan wajah aslinya. Dengan hati yang dingin, Raden Jaka menusukkan kerisnya ke arah Nyi Blorong, tepat di dada yang dahulu berdegup kencang untuknya. Darah Nyi Blorong mengalir membasahi tanah, menyatu dengan air sungai yang tenang. Dengan tawa yang penuh kebencian, Raden Jaka menyatakan bahwa ia tak pernah mencintai Nyi Blorong. Ia hanya menginginkan kekuatannya dan sekarang, setelah mendapatkannya, ia akan meninggalkan Nyi Blorong untuk mati sendirian. Terbaring di tepi sungai dengan luka yang dalam, Nyi Blorong merasakan nyawanya perlahan pergi. Namun, sebelum hembusan napas terakhirnya, ia bersumpah bahwa jiwanya tidak akan beristirahat dalam damai sampai ia membalas dendam pada keturunan Raden Jaka. Ia akan menunggu di dasar sungai ini, tidur dalam kutukan yang ia ciptakan sendiri, dan suatu hari akan bangkit untuk menuntut keadilan atas pengkhianatan yang dialaminya. Setelah bersumpah, tubuh Nyi Blorong berubah menjadi asap tipis, terhisap oleh air sungai yang kini berubah menjadi dingin dan menyeramkan. Air sungai itu menjadi tempat peristirahatan terakhirnya, sebuah kuburan yang sunyi dan menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Sementara itu, Raden Jaka kembali ke kerajaannya, membawa kekuatan yang ia curi dari Nyi Blorong. Ia tidak pernah menyadari bahwa kutukan yang menanti keturunannya akan menjadi awal dari kehancuran keluarganya di masa depan. Di sebuah desa kecil yang tenang di Jawa Tengah, hiduplah sebuah keluarga yang merupakan keturunan dari bangsawan terkenal di masa lampau. Keluarga itu telah lama hidup dalam kedamaian, tidak pernah menyadari bahwa ada kutukan yang menggantung di atas mereka. Salah satu anggota keluarga tersebut adalah seorang remaja perempuan bernama Laksmi, seorang gadis berusia 17 tahun yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Laksmi adalah anak bungsu dari keluarga yang tinggal di sebuah rumah tua peninggalan leluhur mereka. Rumah itu penuh dengan benda-benda kuno yang diwariskan turun-temurun, namun tidak ada yang benar-benar peduli dengan sejarahnya. Suatu hari, saat sedang membersihkan gudang tua di rumahnya, Laksmi menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan barang-barang antik. Kotak itu tampak berbeda dari barang-barang lainnya, terbuat dari kayu jati yang kokoh dengan ukiran halus yang menggambarkan naga dan ular. Penasaran, Laksmi membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kalung emas dengan liontin berbentuk ular yang mempesona. Kilauan emasnya tampak aneh, seolah-olah memancarkan cahaya sendiri di ruangan yang gelap. Tanpa berpikir panjang, Laksmi mengambil kalung itu dan memasangnya di lehernya.
Seketika itu juga, ia merasakan getaran aneh di dalam dirinya, namun ia mengabaikannya, mengira itu hanya perasaan biasa karena memakai sesuatu yang baru. Namun, saat malam tiba, Laksmi mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita cantik dengan rambut panjang dan mata yang menyala, berdiri di tepi sungai yang dikelilingi kabut tebal. Wanita itu memanggil-manggil namanya, tetapi suaranya terdengar seperti bisikan yang berasal dari kedalaman bumi. Setiap malam, mimpi itu semakin jelas dan semakin menakutkan. Laksmi mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kalung yang ia temukan. Suatu malam, saat mimpi tersebut mencapai puncaknya, Laksmi tiba-tiba terbangun dengan keringat dingin di seluruh tubuhnya. Saat ia melihat cermin di kamarnya, ia terkejut melihat bayangan wanita dari mimpinya berdiri di belakangnya, dengan mata yang penuh dendam dan amarah. Bayangan itu hanya muncul sesaat, tetapi cukup untuk membuat Laksmi berteriak ketakutan. Keesokan harinya, desa yang biasanya tenang mulai dilanda serangkaian peristiwa aneh. Orang-orang mulai hilang tanpa jejak, dan beberapa lainnya ditemukan tewas dengan luka-luka misterius di tubuh mereka. Penduduk desa mulai berbicara tentang kemunculan sosok menyeramkan yang berkeliaran di malam hari, membuat mereka hidup dalam ketakutan. Laksmi, yang merasa bersalah dan bingung, akhirnya menceritakan tentang kalung yang ia temukan kepada neneknya, satu-satunya anggota keluarga yang masih memahami sejarah leluhur mereka. Nenek Laksmi terkejut dan ketakutan mendengar cerita itu. Ia menyadari bahwa kalung yang ditemukan Laksmi adalah milik Nyi Blorong, sosok yang pernah dikutuk dan dikubur di dasar sungai oleh leluhur mereka. Neneknya menjelaskan bahwa dengan mengenakan kalung itu, Laksmi secara tidak sengaja telah membangkitkan kembali Nyi Blorong dari tidur panjangnya. Nyi Blorong, yang kini terbangun dengan penuh kemarahan, mulai melancarkan kutukannya pada keturunan bangsawan yang telah mengkhianatinya. Desa yang tenang berubah menjadi tempat yang penuh dengan kengerian, dengan Nyi Blorong yang menuntut balas atas dendamnya di masa lalu. Laksmi, yang merasa bertanggung jawab atas kebangkitan Nyi Blorong, harus menemukan cara untuk menghentikan teror ini sebelum semuanya terlambat. Malam itu, langit di atas desa yang biasanya tenang dan damai tiba-tiba dipenuhi oleh awan gelap yang tebal. Suara angin yang berhembus kencang membuat pepohonan di sekitar desa bergoyang liar, seolah berbisik tentang sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Penduduk desa yang biasanya keluar untuk menikmati udara malam, kali ini memilih berdiam diri di dalam rumah mereka, merasakan aura aneh yang menyelimuti desa. Di tengah malam yang mencekam itu, seorang petani bernama Pak Wiryo yang pulang dari sawah menjadi saksi pertama dari kengerian yang akan melanda desa. Saat melintasi jembatan kecil di atas sungai yang mengalir di dekat desa, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Air sungai yang biasanya tenang dan jernih, kini bergolak seperti sedang dilanda badai besar. Mata Pak Wiryo membelalak ketika melihat air sungai itu tiba-tiba menyemburkan sesuatu ke atas, sebuah sosok hitam besar yang bergerak dengan cepat. Dari kegelapan air yang bergejolak, muncul seekor ular raksasa dengan sisik berkilau seperti emas di bawah cahaya bulan yang samar. Mata ular itu merah menyala, penuh dengan kebencian dan amarah. Tubuhnya yang besar berkilau dalam kegelapan, dan setiap gerakannya menimbulkan suara gemuruh yang menggetarkan tanah. Ular itu tidak seperti ular biasa, ada sesuatu yang lebih menyeramkan dan mematikan pada tatapan matanya, seolah-olah ia bukan hanya sekadar hewan, tetapi makhluk yang memiliki kekuatan gaib. Pak Wiryo membeku di tempat, matanya terpaku pada sosok ular raksasa yang perlahan merayap ke arahnya. Ia ingin lari, namun kakinya terasa begitu berat, seolah-olah terjebak di tanah. Dalam hitungan detik, ular itu sudah berada di depannya, menatapnya dengan tatapan yang menembus jiwa. Pak Wiryo hanya bisa menjerit dalam hati ketika mulut ular itu terbuka, memperlihatkan taring tajam yang siap mencengkeram tubuhnya. Namun sebelum ia sempat berteriak atau lari, ular itu melingkarkan tubuhnya yang besar di sekitar Pak Wiryo dan dengan satu gerakan cepat, ia pun hilang tanpa jejak. Keesokan harinya, desa itu gempar. Pak Wiryo ditemukan tewas di dekat sungai, tubuhnya penuh dengan luka-luka aneh seperti bekas gigitan besar. Namun yang paling mengerikan adalah wajahnya, wajah Pak Wiryo membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tak terbayangkan sebelum ia meninggal. Kematian Pak Wiryo hanyalah awal dari serangkaian peristiwa mengerikan yang menimpa desa itu. Malam demi malam, sosok ular raksasa itu mulai muncul kembali,
menebar teror di desa. Penduduk mulai hilang satu persatu, sementara yang lain ditemukan tewas dengan kondisi yang sama seperti Pak Wiryo, luka-luka aneh dan wajah penuh ketakutan. Tak ada yang berani keluar di malam hari, dan desa yang dulu damai kini berubah menjadi tempat yang diselimuti rasa takut. Sementara itu, di rumah keluarga Laksmi, suasana semakin mencekam. Laksmi dan keluarganya mulai mengalami mimpi buruk yang berulang. Dalam mimpinya, Laksmi sering melihat seorang wanita dengan wajah yang dipenuhi dendam, memanggil-manggil namanya dari tepi sungai yang berkabut. Sosok itu, dengan mata menyala dan rambut terurai panjang, terus-menerus muncul, membuat Laksmi terbangun di tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Tak hanya Laksmi, anggota keluarganya juga mulai mengalami kejadian aneh, suara langkah kaki di atap, bisikan-bisikan yang datang dari sudut gelap rumah, dan bayangan ular yang melintas di tepi penglihatan mereka. Merasa ada sesuatu yang sangat salah, Laksmi dan keluarganya memutuskan untuk mencari penjelasan. Mereka mulai menggali sejarah keluarga mereka, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nenek Laksmi, satu-satunya orang yang masih memahami sejarah leluhur mereka, akhirnya membuka rahasia yang telah lama terkubur. Nenek menceritakan bahwa leluhur mereka, seorang bangsawan yang bernama Raden Jaka, pernah mengkhianati seorang wanita kuat bernama Nyi Blorong. Pengkhianatan itu tidak hanya menyebabkan kematian Nyi Blorong, tetapi juga menanamkan kutukan yang kuat pada keturunan Raden Jaka. Kutukan itu kini telah bangkit kembali, dan Nyi Blorong dalam wujud ular raksasa telah kembali untuk menuntut balas. Mengetahui kebenaran ini, Laksmi menyadari bahwa kematian-kematian misterius dan kejadian aneh di desa adalah akibat dari kebangkitan Nyi Blorong. Dengan hati yang dipenuhi ketakutan dan penyesalan, Laksmi dan keluarganya harus mencari cara untuk menghentikan teror ini sebelum Nyi Blorong membinasakan seluruh keturunan mereka dan menghancurkan desa yang tak bersalah. Setelah menyadari bahwa kutukan Nyi Blorong telah bangkit dan menyebabkan kematian serta teror di desanya, Laksmi tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Malam-malam tanpa tidur, dihantui mimpi buruk dan suara-suara aneh, semakin menguatkan tekadnya. Bersama keluarganya, Laksmi akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan dari seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa, seorang lelaki yang dikenal memiliki pengetahuan tentang dunia gaib dan sejarah kelam desa tersebut. Dukun itu, Ki Sura, adalah sosok yang sudah jarang berinteraksi dengan penduduk desa. Ia hidup menyendiri di sebuah rumah kecil yang dikelilingi hutan. Ketika Laksmi dan keluarganya datang untuk meminta bantuan, Ki Sura awalnya terlihat enggan, namun setelah mendengar cerita Laksmi tentang kalung emas yang ia temukan, mata dukun itu memancarkan keprihatinan yang dalam. Ia tahu, saat yang ditakutkan telah tiba. Di dalam gubuk kecil Ki Sura yang dipenuhi asap dupa dan bau ramuan herbal, dukun itu mulai menceritakan sejarah Nyi Blorong dengan detail yang lebih mendalam. Ia menjelaskan bahwa Nyi Blorong, sebelum menjadi makhluk ular, adalah seorang wanita sakti yang memiliki kekuatan gaib luar biasa. Namun, kekuatannya itu dihancurkan oleh pengkhianatan Raden Jaka, leluhur Laksmi. Sebelum meninggal, Nyi Blorong mengutuk keturunan Raden Jaka, bersumpah akan membalas dendam pada mereka suatu hari nanti. Menurut Ki Sura, kutukan Nyi Blorong hanya bisa dihentikan dengan cara yang sangat berisiko. Laksmi harus melakukan ritual khusus yang melibatkan artefak yang membangkitkan Nyi Blorong, kalung emas yang ia temukan. Namun, ritual ini tidak mudah dilakukan. Jika ritual itu gagal, Nyi Blorong akan semakin kuat dan mungkin tidak akan bisa dihentikan lagi. Ritual ini membutuhkan keberanian dan pengorbanan, kata Ki Sura dengan suara serak. Kau harus membawa kalung itu kembali ke tempat di mana Nyi Blorong pertama kali dikubur, di dasar sungai yang sekarang menjadi tempat ia bangkit. Di sana, kau harus mempersembahkan kalung ini kembali kepada roh Nyi Blorong, tetapi kau harus melakukannya pada malam bulan purnama, ketika kekuatan gaib berada pada puncaknya. Laksmi merasa takut namun juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan desanya dan mengakhiri kutukan yang telah menghantui keluarganya selama berabad-abad. Ritual yang disarankan oleh Ki Sura menjadi satu-satunya harapan mereka. Ritual ini membutuhkan keberanian dan pengorbanan yang besar. Mereka harus melakukan ritual di tempat di mana Nyi Blorong pertama kali dibangkitkan, di dasar sungai yang menjadi tempat kutukan dimulai. Laksmi tahu bahwa ritual ini berisiko tinggi, namun ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Malam itu,
Laksmi dan keluarganya mempersiapkan diri untuk ritual. Dengan membawa artefak yang membangkitkan Nyi Blorong, mereka pergi ke sungai diiringi oleh suara desis ular yang semakin keras. Di sana, mereka mulai melakukan ritual sesuai dengan petunjuk Kisura, mengucapkan mantra-mantra yang telah diajarkan kepada mereka. Namun, saat ritual berlangsung, Nyi Blorong tiba-tiba muncul dari air, dengan wujudnya yang semakin mengerikan. Ia menuntut agar pengkhianatan masa lalu dibalas dengan darah. Ketakutan melanda Laksmi dan keluarganya, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Dalam ketegangan yang memuncak, Laksmi melangkah maju, menawarkan dirinya sebagai pengorbanan untuk mengakhiri kutukan yang telah menghantui keluarganya. Namun, sebelum Nyi Blorong dapat mengambil nyawanya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kisura, yang telah mengikuti mereka dalam diam, melangkah maju dan melemparkan jimat kuno ke arah Nyi Blorong. Jimat itu, yang ternyata memiliki kekuatan untuk menenangkan roh yang marah, membuat Nyi Blorong mundur sejenak. Dalam kekacauan tersebut, Laksmi berhasil menyelesaikan ritual dengan memasukkan artefak ke dalam pusaran air di sungai. Nyi Blorong mengeluarkan jeritan melengking, tanda kemarahannya yang tak terhingga. Namun, perlahan-lahan, tubuhnya mulai menghilang ke dalam pusaran air, dan desis ular yang memenuhi udara malam mulai mereda. Ketika Nyi Blorong sepenuhnya lenyap, ketegangan yang mencekam akhirnya sirna. Malam itu, keturunan bangsawan yang tersisa terselamatkan, namun dengan hati yang penuh kesedihan dan penyesalan. Mereka menyadari bahwa dosa-dosa leluhur mereka hampir menghancurkan generasi mereka. Dengan berakhirnya kutukan, mereka memutuskan untuk meninggalkan desa dan memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Laksmi, yang telah mempertaruhkan nyawanya, selamat, tetapi dengan beban berat di hatinya. Ia tahu bahwa meskipun Nyi Blorong telah kembali ke alamnya, sejarah kelam ini akan selalu menjadi bagian dari dirinya dan keluarganya. Teror mungkin telah berakhir, tetapi kenangan akan kutukan itu akan terus hidup, mengingatkan mereka akan harga dari pengkhianatan dan dendam.